paham kitab kami. Sekarang saya tanya, kitabmu itu tafsir atau bukan sih? Ada, kitab kami ditafsir. Nah, terus kalau kitab Anda ditafsir, itu kan sudah sangat jelas. Kalian adalah sulung dari semua ciptaan, betul? Kehendak Yesus. Kehendak Yesus. Kehendak Yesus lagi. Kehendak Yesus lagi. Benar enggak? Anak sulung, kami anak sulung, betul. Yesus? Sulung dari anak sulung itu kan kata kiasannya itu. Yesus itu sulung. Astaga. Jadi saudaraku, kok bisa gurunya? Dia kok kepikiran ya mengatakan kiasan ya gurunya? Aku aja gak kepikiran loh. Aduh, kiasan. Memang hancurnya karena pegangan kalian itu ya bukan Kalian Anda lebih pintar dari Kiasan, dia. bukan kiasan. Apa? Bukan kiasan? Kalian nggak ngerti kekristenan? Kiasan, bukan kiasan. Ngerti Kristen itu berasal dari Roma 7, ngerti. Kristen itu agama. Loh, Kristen itu agama Dari yang mana didirikan. kepandaian memahami? Dari mana Sebab kepandaian aku memahami? tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Paham? Apa yang Paulus bentuk yaitu Kristen, itu adalah dosa yang ada di dalam aku. Makanya saudara, pergumulan lagi. Pergumulan antara roh, keinginan roh dan keinginan daging. Nah, sekarang yang Anda petik dari Paulus, keinginan daging atau bukan? Contoh, keinginan roh. Contoh, Kolose 2 nomor 16. Jangan lagi kamu mau diatur tentang makanan-makanan, tentang minuman-minuman, tentang hari raya dan seterusnya. Jangan. Kamu itu sudah bebas, jangan lagi mau diatur. Itu menurut saudara keinginan jasmani apa keinginan rohani itu? Keinginan rohani karena sudah bebas dari rohani makan babi gitu. Aduh. Saudara, sekarang ketika dilarang jangan kau makan babi, itu yang dilarang jasadnya atau rohaninya? Oh, kita yang kembali ke Tuhan. Daging ini tinggal di bumi jadi robe otak. Makanya Paulus pendiri agama Anda mengatakan itu. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, tetapi dosa yang diam di dalam aku. Demikianlah aku dapati hukum ini. Jika aku menghendaki berbuat apa yang baik, maka yang jahat itu ada padaku. Sebab di dalam batinku aku suka akan hukum Tuhan, yaitu Torah. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku, yang membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Berdosa enggak ketika orang makan babi menurut hukum Tuhan? Juma, biar ku baca dulu Kolose 1 ayat 15 ya. Kutanya dulu, berdosa enggak ketika menurut Tuhan orang makan babi? Berdosa enggak? Enggak. Oh enggak, ya sudahlah kalau gitu. Enggak berdosa teman-teman. Perjanjian lama berdosa itu sebelum Yesus menggenapi tentang berdosa. Paulus mengatakan hukum itu adalah hukum tinja, hukum sampah. Betul? Kalau kau jadikan itu keselamatanmu, hukum tinjanya itu. Ya, sekarang saya tanya, menurut Tuhannya Yahudi, itu keselamatan atau bukan? Oh enggak, itu menurut Yahudi.
Iya, iya, ini kita berbicara perspektif Yahudi. Beda dengan Kristen. Saudaraku, ini kita berbicara Paulus, bukan berbicara mengenai Martin, bukan berbicara mengenai Peter, bukan berbicara mengenai kamu. Ini berbicara mengenai Paulus. Paulus itu ente tahu. Paulus itu adalah Bani Israel dari keturunan Benyamin. Paham? Nah, Betul. berarti Paulus ini memiliki dua hukum di dalam dirinya. Hukum Taurat dan hukum yang dibuatnya sendiri, yaitu hukum dosa. Oh, Betul? hukum Taurat. Tidak dibilangnya hukum Taurat tidak berlaku lagi. Kenapa dia punya hukum Taurat kau bilang? Saya meminta Anda jujur. Paulus itu adalah Bani Benyamin yang harusnya wajib tunduk berserah diri kepada hukum Taurat. Oh, enggak, salah. Di situ kok ngarang-ngarang. Makanya kok lompat salto-salto dulu kok di kamar pikir sana apa di kalau begitu tolong tunjukkan kepada saya perintah di dalam Torahnya orang Yahudi bahwa orang Yahudi itu boleh tidak melakukan hukum Torah. Di mana itu? Oh tidak, orang Yahudi wajib menggunakan hukum Taurat. Paulus ini orang Yahudi atau bukan? Paulus itu keturunan Benyamin. Orang Yahudi atau bukan? Keturunan tetapi tidak beragama Yahudi lagi dia. Bos, gulung-gulung dulu kau dia apa lagi? Gua sana. Makanya kalau kau nggak, jangan kau terangkan ke Kristen. Kalau kau nggak paham, kau bodoh-bodohnya. Paulus itu Bani Israel dari keturunan Israel benar, Benyamin. keturunan Benyamin benar, tetapi Paulus tidak lagi mengikuti hukum Pertanyaan Taurat. saya, apakah hukum Taurat ini wajib untuk Paulus? Tidak. Dalilnya mana? Udah dibilang Paulus bahwa dengan kematian Yesus di kayu salib, hukum Taurat Itulah dibatalkan. yang dimaksud pada diri Paulus, ada dua hukum. Hukum Tuhan dan hukum dosa. Bodoh kali kau. Itu yang dimaksud pada diri Paulus yang adalah Bani Israel ini dari keturunan Benyamin ini. Dengar. Tolong tunjukkan data di dalam kitabnya Yahudi bahwa Taurat itu tidak berlaku bagi keturunan Benyamin. Silakan. Mana ada itu? Setelah Yesus nggak ada. disalibkan sudah berakhir. Aduh. Berarti nggak ada kan? Nggak ada. Nggak ada. Berarti hukum Taurat itu harusnya dengarkan saudaraku, dengarkan. Dengarkanlah aku. Bodoh kali anak ini. Saya tanya dulu samamu, berdasarkan hukum Tuhan, hukum Taurat itu berlaku untuk Yahudi sampai kapan? Berdasarkan hukum Tuhan. Hukum Taurat Mesias berlaku datang, sampai Mesias datang. Sebentar dulu kawan, sebentar. Hukum Taurat berlaku sampai semua tergenapi. Di mana itu? Kata siapa? Kata siapa itu? Kata siapa? Saya bisa baca di mana? Di Torah mana? Kata Yesus. Saya minta di hukum Taurat tertulis di mana bahwa hukum Tuhan itu yang datang kepada nabi-nabi Israel hanya berlaku sampai Yesus, itu tertulis di mana? Bentar, di mana itu pernyataan Yesus tentang hukum Taurat? Tidak ada yang Saya apa? tidak minta saya minta di Taurat, kitabnya Yahudi. Lukas 12 ayat berapa? 9. Dengarkan saya, dengar. Ulangan 27 nomor 26. Terkutuklah orang yang tidak dengar dulu. Terkutuklah orang yang tidak mempraktekkan hukum Taurat dengan perbuatan. Pertanyaan saya, hukum kutukan ini berlaku sampai kapan? Lukas 12 ayat berapa tadi? Ya Lukas pakai bantanya. Markus dipakai bantal Taurat. Ya udah ikan hiu ya, besok ya. 12:29. Ya Telepon Allah, kong, telepon kong, bisa telepon mana nah? Ya udah telepon kong ini, telepon kong ini. melaku. Itu lumba-lumba itu mau. Saya ambilkan papa ya. Iya. Ambilkan papa ya. Iya, lumba-lumba. Oh, tak gelem, nggak puas Ikan ini. Paulus.
Diambilkan Bapak ya. Iya. Markus 12:29. Iya. Yes, cup. Iya, cup. Mohon maaf. Cup. Jadi begitu saudara. Sampai kapan kutukan ini berlaku bagi Bani Yakub ketika mereka tidak memperhatikan hukum Taurat? Sampai Yesus nasihat Yesus di dalam Matius 23 nomor 1 Anda baca, nomor 2 Anda baca. Ayo. Bahkan sampai di data Matius 23 nomor 32 sampai 36 apa katanya? Kalian itu keturunan ular-ular. Ini bukan Yesus, bukan Kristen. Kalau Yahudi disebut Yesus keturunan ular-ular. Keturunan ular beludak. Kenapa? Karena mereka melanggar hukum Tuhan yang datang. Makanya Yesus mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Itu tak ada batasannya. Hukum Taurat itu menurut mereka itu nggak ada batasannya. Ahli Taurat Anda sudah baca bertanya kepada Yesus Lukas di Markus 16 nomor 17. 12:29. Apa kata Yesus? Lebih mudah langit dan bumi runtuh daripada setitik dari hukum Taurat itu batal. Sekarang saya minta kepada saudara, di mana di dalam kitab Taurat, hukum Taurat itu berlakunya hanya sampai kepada Yesus, itu tertulis di Tauratnya mana? Tertulis di mana itu? Di Taurat mana itu tertulis? Di Taurat Bang Juma. Di Taurat mana? Di Markus 12:29. Berarti Anda lah yang menggenapi 2 Petrus 2. Anda memasukkan pengajaran-pengajaran sesat. Anda memasukkan pengajaran-pengajaran sesat ke dalam kitabnya orang Yahudi berarti. Anda memasukkan pengajaran sesat. Anda yang memasukkan pengajaran sesat. Demikian juga di tengah-tengah kamu nabi-nabi palsu. Demikian juga pengajar-pengajar palsu ada di tengah-tengah kamu, memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Dari mana kalian bisa membatalkan hukum Taurat itu? Sampai Paulus membatalkan hukum Taurat itu. Dari mana? Makanya Paulus mengatakan apa? Aku suka akan hukum Tuhan. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku, aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Apa itu? Yang melawan hukum Tuhan yang ada pada Paulus itu yang mana? Ketika hukum Tuhan makan babi, hukum yang bukan makan babi itu dari mana? Dari Paulus itu sendiri. Itulah hukum anggota-anggota tubuhnya yang melawan kemudian hukum Tuhan dan menawan Paulus di dalam dosa. Gantian dulu. Silakan. Mari kita lihat Matius 5 ayat 17 dan 18 ya. Inilah firman Tuhan. Nih. Oke. Janganlah menyangka ini Yesus dan hukum Taurat. Janganlah menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Ayat 18. Karena, dengar ini, sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu huruf terkecil pun atau satu titik pun tidak akan lenyap dari hukum Taurat. Tidak akan lenyap sebelum semuanya terjadi. Sebentar. Langit dan bumi sudah terjadi. Semuanya terjadi. Langit dan bumi sudah terjadi lenyap. Sudah lenyap gak langit dan bumi? Bukan ke situ. Salah. Sebentar. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun tidak bisa dibatalkan. Sudah lenyap gak? Belum. Lihat nih, cuma nih gerampasnya mic dari aku nih. Aku dulu ngomong. Maksudnya, jangan kau hilangkan sebelum semuanya terjadi ya Juma. Nah, apa yang terjadi? Langit bumi lenyap. Apa sudah terjadi? Sabar dulu, biarkan dulu aku jelas. Enggak, saya tanya sama mu. Apakah langit dan bumi sudah lenyap? Sabar dulu, aku dulu menjelaskan Juma. Tenang dulu. Kamu jangan lebih pintar dari Bibelmu, akan semakin ketahuan. Sebelum semuanya terjadi. Artinya sebelum langit dan bumi lenyap. Sebelum Yesus menggenapi sebelum Yesus menggenapi hukum Taurat dan kitab para nabi di atas kayu salib. Setelah Yesus setelah ujung-ujungnya doktrin, dogma. Jangan kau lebih pintar dari kitab lu. Sebelum langit dan bumi lenyap, setitik pun tidak boleh dibatalkan. Betul nggak kata Yesus itu?
Kuncinya ini sebelum semuanya terjadi, tetapi kau apologet menghilangkannya agar kau mengarahkan sekarang sebelum langit dan bumi. Salah. Sekarang begini, saudaraku Immanuel, apa dasar pijakan Yesus mengatakan sebelum langit dan bumi lenyap, kalau ternyata ujung-ujungnya genapnya Torah itu di atas salib? Jadi, Kamu yang salah tafsir, kamu yang menyalah-nyalahkan kitab lu sendiri. Kau yang lebih pintar dari kitab lu. Sabar dulu, kau tuan rumah, kau rampas dari aku. Aku takut langit dan bumi lenyap, setitik hukum Torah pun tidak boleh batal. Lukas 16 nomor 17. Langit dan bumi sudah lenyap belum? Sudah lenyap belum langit dan bumi? Penegasan itu penegasan Bang Juma tadi benar bilang Immanuel ini. Iya, harusnya kalau memang berdasarkan kemudian salib, harusnya Yesus jangan mengambil langit dan bumi dong. Harusnya dia mengatakan begini, sebelum jantung pisang itu berubah menjadi buah pisang, maka semuanya tidak akan dilenyapkan sebelum Yesus disalibkan. Itu baru cocok. Ini langit dan bumi belum lenyap, coy. Langit dan bumi yang jadikan acuan, bukan jantung pisang. Ya Allah ya Karim, begitu sulitnya. Ayo, kenapa dia merujuk kepada langit dan bumi? Aku dulu kok aduh. Kenapa dia menerangkan langit dan bumi kalau ternyata ujung-ujungnya salib? Kok kenapa lehermu? Enggak, saya tanya supaya kebodohanmu itu, keraknya itu bisa luluh. Kenapa Yesus menjadikan contoh ibarat langit dan bumi kalau ternyata ujung-ujungnya di penyaliban? Coba kamu sinkronkan antara pernyataan Yesus mengambil umpama bumi dan langit. Silakan. Biar kita baca pelan-pelan kawan. Kita baca pelan-pelan ya. Mau pelan-pelan karena sesungguhnya aku berkata kepadamu, selama belum lenyap langit dan bumi ini, apakah sudah lenyap? Satu huruf terkecil. Apakah sudah lenyap? Sekolah sebentar. Karena ujung-ujungnya kau ingin jual salib kan? Iya kan? Padahal sebelum langit dan bumi lenyap, bukan dikatakan sebelum terjadi penyaliban, tapi dikatakan sebelum langit dan bumi lenyap. Orang lehermu segini, 3 orang lehermu segini. Oh tidak, kalau kebenaran itu memang harus tegas. Di situ sebelum langit dan bumi lenyap, betul? Betul kan? Betul. Kau penyaliban yang kau jadikan dasar. Sabar. Jadi gini Juma ya, buat teman-teman di bawah. Kau lebih pintar dari Bible soalnya. Sebelum semuanya terjadi, artinya sebelum digenapi Yesus penyaliban itu artinya. Kenapa lari ke sana? Aduh ya ampun. Kenapa kau serobot mic dari aku? Sabar dulu. Sebelum segala sesuatunya terjadi, berarti sudah tidak ada lagi kejadian. Ini masih banyak kejadian. Aduh, kok gini bodohnya udah. Turunkan. Saya nggak butuh orang bodoh yang sombong. Turun, Anda belajar lagi. Anda belajar. Sebelum segala sesuatunya terjadi, belum terjadi kemudian Aceh gempa, belum terjadi Poso, Palu kemudian bencana, belum terjadi, kok kiamat terhapus duluan? Sebelum segala sesuatunya terjadi, Torah setitik pun tidak boleh dihilangkan. Kok larinya ke salib, Cahayu? Itulah ajaran hukum dosa yang Paulus ajarkan. Yang dua, ajaran Tuhan bertentangan di dalam dirinya. Yang pertama ajaran Torah, yang kedua ajaran setan. Nah, ajaran setan ini lebih besar yang ada pada diri Paulus daripada ajaran Torah. Ada 2 ajaran hukum di dalam diri Paulus, dan itu Paulus akui sendiri. Makanya dalam 2 Korintus 12 nomor 7, ada utusan iblis di dalam tubuhku yang menggocok aku. Utusan iblis inilah yang menghantarkan Paulus menghujat Yesus, memfitnah Yesus, menghujat Elohim, memfitnah Elohim, menghujat Adam, memfitnah Adam, menghujat Torah, memfitnah Torah. Dan inilah yang digenggam, dirangkul oleh Kristen hari ini. Itu fakta, itu real. Maka ketika Paulus datang, Paulus tidak bisa ngapa-ngapain, cuman mulutnya aja yang gede. Tapi ketika Yesus yang datang,
Yesus mengusir siapa? Mana Paulus menyelamatkan pengikutnya yang memanggil Yesus Tuhan? Kemana Paulus? Kemana Paulus yang mengajarkan orang Kristen bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus? Kemana Paulus ketika Yesus datang mengusir pengikutnya? Hah? Ente leheng ente. Paulus tidak begitu. hanya ada di tempat kesengsaraan kekal, yaitu neraka. Itu fakta. Kemana Paulus ketika kalian diusir? Yang mengajarkan bermujizat mengusir setan di luar Yahudi pakai nama Yesus kan Paulus. Kemana dia pada saat kalian diusir oleh Yesus? Kemana? Paulus yang mana? Lagi di neraka main kecapi. Pakai akal sehat. Pakai akal sehat. Sekarang Anda baca, saya minta Anda yang baca Roma 7. Anda buka Roma 7 nomor 18 sampai nomor 25. Saya akan bertanya kepada saudara, melayani Tuhan melalui akal budi menurut Paulus, sedangkan sekarang ini melayani dosa menurut Paulus tidak menggunakan akal. Apabila menggunakan akal, bahkan manusia itu akan melayani Tuhan. Masuk akal nggak Tuhan mati dibunuh manusia? Tidak masuk akal. Tetapi Anda imani, berarti Anda sedang bercumbu dengan alam dosa. Jadi dengan akal budiku aku akan melayani hukum Tuhan. Data nomor 25-nya. Dengan akal budi aku akan melayani Tuhan. Tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Masuk akal? Apakah Anda melayani Tuhan dengan akal Anda ketika Anda percaya dalam agama Anda Tuhan turun ke bumi? Mati dibunuh manusia? Masuk di akal Anda enggak itu? Masuk di akal Anda enggak? Masuk di akal. Masuk di akalku. Tuhan mati dibunuh manusia masuk akal? Masuk karena ada nubuatnya. Masuk akal pencipta langit dan bumi mati? Oh enggak, kalau itu enggak masuk di akal itu. Itulah agama saudara. Berarti Yesus bukan Tuhan yang turun ke bumi mati dibunuh oleh manusia, tapi dilantik menjadi Tuhan. Kenapa? Karena itu untuk memenuhi syahwat sehingga dia melayani hukum dosa. Jangan kau membunuh orang yang benar. Perintah Tuhan. Akal budi, Yesus nggak boleh dibunuh. Tapi kalau melayani hukum dosa, membunuh orang benar demi untuk melegalkan dosa, boleh. Dosa-dosa orang Kristen dilegalkan kemudian dengan matinya orang benar di atas tiang salib. Betul nggak? Ahli Taurat mana yang sudah masuk sorga? Orang-orang Kristen dosanya ini kan ilegal, tetapi kemudian menjadi legal dengan membunuh orang benar. Betul? Betul dong. Maka Paulus mengatakan, jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Tuhan, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Hukum Tuhan yang dimaksud Paulus di sini tentu Torah. Dan hukum dosa yang Paulus maksud di sini tentu kitab-kitabnya. 13 kitabnya. Coba Anda lihat Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, Yesus telah membatalkan hukum Tuhan beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Itulah yang dimaksud oleh Paulus. Dan Kristen berada di mana? Kristen berada di hukum dosa, bukan berada di hukum Tuhan. Makanya hukum Tuhan disebut sebagai perjanjian lama, hukum dosa disebut sebagai perjanjian baru. Itulah kalian. Benar, tidak benar itu. Tidak benar, kami bantah. Itu fakta. Sekarang Anda uraikan Roma 7 dari data 24-25 saya diam. Uraikan kepada saya tapi ingat. Ingat, kitab Anda harus lebih cerdas daripada saya. Jangan saya yang lebih cerdas dari kitab Anda. Silakan. Keselamatan sudah datang dari Yesus Kristus. Tidak dengan cara ada mengimani di dirinya Taurat sebagai Tuhan atau mengimani dirinya sebagai utusan Tuhan. Dengan cara mengimani dia Tuhan atau utusan Tuhan. Sebagaimana di Yohanes 1 ayat 29, Yesus penebus dosa dunia. Kau setarakan dia dengan binatang itu. Mana ada? Nah itu binatang. Domba itu apa? Tuhan itu. Hah? Tuhan coba yang bisa menebus dosa manusia. Coba kau baca Yohanes 1:29. Coba kau baca. Tuhan atau binatang di situ?
Yesus penghapus dosa dunia. Yesus atau binatang di situ? Kau baca dulu, kau baca. Yesus. Kamu baca, kau baca. Enggak. Kamu baca. Kamu baca. Itu dia anak domba Allah. Anak binatang Sebagai penghapus dibilangnya. dosa dunia. Coba di mana ada Tuhannya Yahudi disebut domba? Tuhan nih, Tuhannya Yahudi ada nggak disebut domba? Tuhannya Yahudi. Inilah Lah, itu kalian kan pengikut-pengikut gambaran itu, Bang Paulus. Juma. Pengikut Paulus itu memang hidup Aduh. melayani dosa. Pengikut Paulus itu memang melayani dosa. Dosa aja terus. Makan babi dosa kalian. Tidak benar. anggap Kami bantah itu. Kami bantah. Kalian itu, mengkuduskan tidak benar. mengkuduskan hari Minggu, meninggalkan Sabat. Kalian katakan hidup benar itu. Padahal itu kalian bercumbu dengan dosa. Tuhannya orang Yahudi cuma satu, Elohim yang maha suci maha tinggi. Kalian melantiknya lagi anak Maria menjadi Tuhannya juga Yahudi. Kalian bercumbu dengan dosa. Kalian gak pernah sadar itu. Kami bantah itu. Immanuel, Silakan bantah Anda bantah. Immanuel. Kita Silakan, bukan dosa, silakan Anda kita bantah. bukan dosa. Silakan. Apakah makan babi itu bukan dosa menurut Tuhan? Apakah tidak bersunat itu bukan dosa menurut Tuhan? Apakah meninggalkan Sabat menuju ke Minggu itu bukan dosa menurut Tuhan? Apakah menyembah anak Maria itu bukan dosa bagi Tuhan? Sadar, saudaraku, sadar. Kalian sedang Itu zaman bercumbu dengan perbudakan, Bang dosa. Juma. Itu zaman perbudakan dosa itu. Apalah Sudah ini? lewat. Apalah Sudah ini? dibebas. Apalah Pasal ini? Yesus. Pada diri Paulus ada dua pengajaran. Pengajaran tentang hukum Tuhan, Torah, ketika dia menjadi murid Gamaliel. Pengajaran yang kedua adalah dosa, bercumbu dengan dosa, bermain dengan dosa, yaitu ketika dia menuliskan 13 suratnya. Ingat, 13 buku yang dituliskan Paulus itu bukan dari Bapa Elohim, tapi dari sosok yang datang kepada yang ngaku Kristus. Itulah utusan iblis yang menggocok diriku, yang mengaku akulah Yesus yang kau aniaya. Dia Kami datang. bantah itu semua. Iblis itu datang dalam nama Yesus di dalam tubuh Paulus. Jangan Anda mengatakan saya tidak bisa, saya akan bantah. Yesus mengatakan waspadalah kepada penyesat. Penyesat itu mengaku Mesias. Paulus datang. Aku melihat Mesias di padang gurun. Aku melihat Mesias ketika aku di Damsyik. Yang datang kepadaku itu adalah Yesus Kristus yang bukan manusia. Itulah iblis yang menggocok Paulus. Yesus berkata kepada muridnya, waspadalah kepada iblis, penyesat, planos yang datang kepadamu memakai namaku, mengaku Yesus dan berkata akulah Mesias. Siapa yang menggenapi itu? Paulus. Apa pengakuan Paulus? Telah datang kepadaku utusan iblis di dalam diriku yang menggocok aku. Iblis datang menggocok aku sehingga aku menciptakan 13 kitab. Hasil gocokan iblis ini yang kalian jadikan sebagai sandaran dalam beragama. Begitu bertemu dengan Yesus, apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Apakah itu sudah cukup bagi kalian? Afala tatafakkarun wa antum syuhada. Kamu sudah menjadi saksi nih. Islam datang memberikan pengajaran. Apa sih susahnya? Islam mengatakan tiada Tuhan selain Elohim. Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Yesus hanyalah rasul utusan Tuhan. Apa sih susahnya percaya itu? Apa susahnya percaya itu? Pencipta langit dan bumi, maha kuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Turun ke bumi, mengajarkan bangsa tegar tengkuk untuk kembali kepada hukum Tuhan. Untuk beriman, percaya dia Mesias utusan Tuhan untuk mereka. Agar mereka menjadikan Mesias ini sebagai jalan menuju kepada Tuhan. Apa sih susahnya? Kenapa harus ada embel-embel? Dosa kita terhapus karena darahnya loh. Bukankah Anda tahu? Yesus berkata, kiamat sudah dekat, bertaubatlah. Bertaubat. Kau datang kepada Tuhan. Angkat tanganmu, ya Tuhan penciptaku, yang telah mengadakan aku, yang telah membuat langit dan bumi, yang telah mengutus semua para nabi. Tolong hapuskan dosa-dosaku. Aku sungguh-sungguh bertaubat. Terhapus gak? Terhapus gak? Terhapus.
Apa bukti kebangkitan di keyakinan Bang Bangkit Juma? itu mah ajaran setan. Bangkit pula kau bawa sini. Aduh. Bangkit. Yang keluar dari kubur itu setan. Itu kata Yesus. Yohanes 12 nomor 39. Enggak bosan kau rupanya bahas itu. Enggak bosan. Kita datang kepada Tuhan mengadakan tangan. Ya Rabb, ya Tuhanku pencipta langit dan bumi yang maha suci. Yang bukan manusia dan bukan anak manusia. Yang telah menciptakan segalanya. Aku hambamu yang berdosa. Aku datang kepadamu. Ampunilah segala dosa-dosaku ya Rabb. Ya Tuhan. Dari zaman Henok manusia begitu Bang Juma. Dari zaman Henok. Ya Tuhan pencipta langit dan bumi. Engkau yang maha melihat dan maha mendengarkan. Ampunilah dosa. Terhapus gak dosa kita tuh? Kalau kita dengan sungguh-sungguh terhapus nggak? Terhapus. Allah kita itu maha penyayang. Allah kita itu maha Zaman pengasih. Henok. Dari zaman kok- Henok manusia seperti itu. Nah sekarang saya tanya samamu, kalau begitu darah Yesus itu dipersembahkan kepada siapa? Kalau orang Yahudi mempersembahkan darah binatang kepada Elohim, darah Yesus dipersembahkan kepada siapa? Kepada manusia. Nenek Hubungan Mukiper. manusia dengan Tuhan. Berarti kau itu mempersembahkan darah Yesus kepada manusia. Berarti kau itu pagan. Yang benar adalah korban penebus dosa itu dipersembahkan kepada Tuhan. Imamat 1 nomor 2. Makanya yang dipersembahkan binatang. Kamu dalam konsep agamamu berdasarkan ajaran Paulus yang hidup melayani dosa, Tuhan kau fitnah meminta darah manusia. Itu di mana dalilnya? Hah? Darah Yesus tumpah di salib itu untuk siapa? Dipersembahkan kepada siapa? Tuhannya Bani Israel tidak menerima persembahan darah manusia. Lalu kepada siapa darah orang ini dipersembahkan? Darah orang benar ini kepada siapa? Hah? 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 Tuhan untuk manusia. Untuk manusia kepada Tuhan. Tuhan mana yang menginginkan darah manusia untuk ditumpahkan untuk menyelamatkan manusia lain? Bapa di sorga. Di mana Bapa minta darah manusia untuk dipersembahkan kepadanya? Banyak ayatnya itu. Ya, salah satunya Yohanes 8:37 sampai 44. Iblislah yang menjadi bapakmu sehingga kau ingin membunuh aku. Berarti yang ingin Itu menumpahkan kok lain pula. Lain itu kami tolak itu. Lain pula. Bukan. Yang mempersembahkan, Jelaskan Immanuel, jelaskan. Yang mempersembahkan kemudian darah orang benar itu bukan kepada Tuhan tapi kepada iblis. Iblis tidak suka kepada orang benar. Supaya kemudian misi iblis bisa tidak terganggu oleh orang benar, maka iblis berkongko-kongko melenyapkan, menghilangkan, membunuh orang benar ini. Supaya iblis bebas menyesatkan orang lain, orang benar harus disingkirkan. Nabi Abraham harus disingkirkan. Nabi Musa harus disingkirkan. Harun Daud harus disingkirkan. Yesus harus disingkirkan. Nabi Muhammad harus disingkirkan. Supaya apa? Supaya iblis bisa bertahta di bumi untuk menyesatkan anak manusia masuk ke dalam api neraka jahanam. Berapa kali iblis ingin membunuh Yesus? Dan hari ini Kristen adalah kelompok manusia yang ingin sekali Yesus itu mati. Ayo, kenapa iblis dan Kristen sama-sama memperjuangkan Yesus harus mati? Yesus harus mati. Yesus harus mati. Iblis menginginkan Yesus mati supaya manusia bisa disesatkan. Kristen mau Yesus mati agar dia memenuhi takaran iblis. Apa itu? Iblis selalu ingin membunuh Yesus. Iblis ingin selalu melenyapkan Yesus. Orang Kristen selalu berjuang Yesus itu dilenyapkan, Yesus itu dibunuh, Yesus itu ditangkap, Yesus itu disalib, Yesus itu dilenyapkan. Itulah keinginan iblis. Ingat kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu, memakai namaku dan mereka memakai namaku untuk menyesatkan banyak orang. Kalianlah itu. Kalianlah itu. Bukan begitu konsepnya, bukan begitu. Jelaskan Immanuel. Sekarang orang Yahudi hari ini bertetangga dengan saya. Begitu anaknya lahir, anaknya diajarkan kemudian menyembah kepada Elohim, Eloah Abraham, Eloah Yisa, Eloah Yakub. Di tetanggaku yang sebelah kiri, anaknya lahir jadi Kristen, diajarkan menyembah kepada siapa? Kristus, makhluk yang keluar dari kubur. Sama enggak tuh? Sama enggak? Sama enggak? Enggak sama. Satu menyembah kepada pencipta, yang satunya menyembah kepada ciptaan. Itulah yang ada dua di dalam diri Paulus. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Tuhan, tetapi dengan tubuh insaniku aku melayani hukum dosa. Berarti pada diri Paulus terdiri dua pribadi.
Akal budinya dengan jasadnya. Akal budi Paulus tidak nampak. Akal budi Paulus tidak terlihat. Akal budi Paulus tidak tertoreh dalam sebuah tulisan buku. Tetapi yang diperhatikan insannya Paulus itu tertulis di 13 buku. Sekarang Kristen berkiblat di mana? Berkiblat kepada akal budinya Paulus atau berkiblat kepada jasmaninya Paulus? Kalau akal budi, pernah dia ditegur. Wahai Paulus, mengapa engkau mengajarkan orang-orang di luar Israel untuk makan makanan yang diharamkan oleh Elohim? Mengapa kau melarang mereka untuk bersunat? Maka mulai sekarang kami ada 4 orang yang ingin mentahirkan diri. Ambil orang bernasar itu, kau bayarkan semua nasarnya, lalu kau tahirkan diri lo. Paulus kemudian bertaubat dari melayani hukum dosa. Hukum Tuhan, Taurat. Hukum dosa, 13 bukunya. Coba Anda lihat Galatia 1, Galatia 5. Kristus telah memerdekakan kita. Kristus palsu itu banyak, Paulus. Kalau kita satu zaman, Paulus, aku akan ajak kau duduk bersama-sama. Paulus, kau duduk di sini. Kau tahu nggak Yesus pernah berpesan di buku Matius? Emang kamu pernah baca buku Matius, Paulus? Enggak pernah, Bang. Nah, sekarang aku yang pernah baca. Di dalam buku Matius, Yesus ini pernah berkata, agar mewaspadai Kristus palsu yang datang bermukjizat, menggunakan kekuatan dahsyat, lalu kemudian tanda-tanda yang dahsyat untuk menyesatkan banyak orang. Kamu sadar nggak yang datang kepadamu itu Kristus? Sadar, Bang. Justru Kristus yang datang kepadaku inilah yang mengajarkan kami, memerdekakan kami, membebaskan kami dari penghambaan kepada Tuhan. Saya akan nasihati Paulus. Paulus sini kau dek, kau duduk di sini Paulus. Nih. Kau bersihkan kau punya tangan, kau cuci tanganmu dari semua dosa yang telah kau lakukan. Sama yang dilakukan oleh imam-imam kepala tua-tua pada masa itu ketika Paulus masuk ke Yerusalem. Aku mendengarkan, orang-orang mendengarkan banyak di sini, bahwa kamu telah melarang orang-orang untuk bersunat. Kamu menghalalkan semua makanan-makanan yang diserahkan kepada sesajen. Kenapa bisa begitu, wahai Paulus? Apa yang harus kamu lakukan sekarang? Bingung Paulus, dia menjawab apa-apa. Sekarang kami ada 4 orang untuk bernasar. Kau pergi ke sana, bayarkan mereka nasarnya, lalu kemudian kau bertaubat. Paulus ikut nggak? Ikut. Kenapa ikut? Karena pada dirinya Paulus itu sejatinya masih ada hukum Tuhan. Tetapi yang berkuasa dalam dirinya, yang menggocok dirinya adalah iblis dalam nama Yesus. Ayolah saudaraku. Ayolah saudaraku. Jangan kamu gengsi terhadap kebenaran. Ini nyata ini. Ini nyata. Kalau toh kalian tidak mau masuk Islam, silakan. Bisa kok keluar dari agama Anda dulu. Tenangkan diri Anda di situ dulu. Jadi agnostik dulu di situ. Tenangkan diri Anda, renungkan, keluar dari doktrin dan dogma. Habis itu ambil Bible kembali. Setelah doktrin lepas, dogma lepas, ambil Bible, baca pelan-pelan. Baca pelan-pelan. Dengan akal, dengan hati. Dengan akal, dengan hati. Karena Anda lebih pintar dari Bible. Maka Anda harus mendudukkan akal Anda daripada Bible. Jangan Anda menundukkan diri Anda di dalam Bible itu. Baca dengan hati. Baca. Setelah itu, Anda menentukan sikap. Anda mau kembali, atau Anda justru keluar. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Silakan saudara renungkan. Pikirkan. Silakan. Tanamkan diri Anda untuk mengkaji Roma 7 itu. Ingat nomor 3-nya itu parah kali loh, nomor Galatia 7 itu. Parah itu Bang. Kalau Anda melihat. Kenapa saya tertarik selalu membahas surah-surah Paulus? Karena Paulus mengakui dirinya kan. Iya kan? Oke. Dinda Ardiansa monitor silakan. Kami ini beragama mencari keselamatan. Kalau bagaimana di agama apabila tidak ada keselamatan, kami tidak pilih. Orang selamat menurut Yesus ngapain? Orang selamat itu menurut Yesus. Gimana caranya saya bisa selamat wahai Yesus? Caranya gimana? Dia punya Tuhan. Tuhan yang mana? Ya sebagai jalan kebenaran. Iya, Tuhan yang mana yang diajarkan Yesus sebagai jalan kebenaran ini? Yesus kami akui jalan kebenaran. Ya, itu iman kami. Menuju kepada siapa?
Kepada Yesus atau Oh, kepada jangan Tuhannya Yesus? Putra dan Roh Kudus. Yesus jalan Boleh keselamatanmu. Boleh ngaco. Tanya Jalan dulu kau kes- Juma, apakah Yesus jalan keselamatanmu? Tahu Yesus dulu, itu apakah Yesus jalan keselamatanmu Juma? Yesus itu jalan keselamatan bagi Bani Israel. Ya, kau cari lagi. Kutanya kau Juma, apakah kau mengimani Yesus adalah jalan keselamatanmu? Yesus mengajarkan kepada Bani Israel dia adalah Iya, rasul kau tidak. utusan Tuhan. Loh. Bani Israel, saya bukan Bani Israel. Kau bilang Saya- tadi kami saya- mengimani. Aku saya- percaya Yesus jalan saya keselamatan. percaya. Kutanya lagi kau Saya kali. percaya. Jangan bohong lah Juma. Saya percaya Yesus jalan keselamatan. Yesus ini Oke. adalah juru selamat. Saya percaya Oke. Yesus adalah nabi rasul. Tetapi ada Tanya dulu tetapinya. kau Juma, apakah Bagi Yesus adalah juru selamatmu Juma? Israel. Iman saya. Ini iman saya. Ini iman saya. Saya percaya Yesus. Saya percaya Yesus adalah kebenaran hidup bagi Bani Israel. Itu iman saya. Iman saya kan yang Anda tanya. Begitu kawanku. Kau mengira Yesus juru selamat kan? Apakah Muhammad juru selamat? Oh jelas. Satu-satunya. Satu-satunya. Mana dalil? Gimana? Dalil Al-Quran surah Al-Ma'idah. Al-Quran Silakan. Al-Ma'idah menjelaskan kepada kami bahwa jangankan kami umat Islam, ahli kitab Bani Israel yang diutus kepada mereka, utusan beberapa kepada mereka pun diajak untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca dalilnya biar kita simak sama-sama. Ahlal kitab. Ya Baca. ahlal kitab. Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Wahai ahli kitab, sungguh Rasulku Nabi Muhammad telah datang kepadamu untuk menjelaskan banyak hal dari isi kitab yang suci yang kamu sembunyikan dan membiarkan tidak menjelaskan banyak hal pula. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab suci yang jelas. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam. Dengan kitabnya yaitu Al-Quran, Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti ridhonya kepada jalan keselamatan. Jelas? Jalan keselamatan. Oke? Matamu suwe. Jadi ahli kitab diseru untuk merujuk kepada Al-Quran, untuk merujuk kepada Islam. Maka ketika Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, apa kata beliau? Ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum. Aku ini adalah utusan Tuhanmu kepada kalian semua. Sekarang ku tanya kau, bukti nyata, di mana Muhammad sekarang berada? Kalau memang dia jalan keselamatan, Nabi di alam kubur. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'anul Karim diterangkan. Ali Imran ayat 169 bahwa jangan kau mengira Nabi Muhammad itu mati. Sesungguhnya beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hidup di sisi Allah. Di mana sekarang Muhammad berada? Wala tahsabanna alladhina kutilu fi sabilillahi amwata bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Allah. Jelas itu. Di mana? Wow, panjang kali lebar. Di mana sekarang dia berada? Di sisi Allah. Di Al-Quran, dianugerahi rezeki itu Al-Quran bagaimana, surah Ali Bang Juma? Imran ayat 169. Kutanya dulu saudara Immanuel. Sabar, Orang sabar. sudah mati dianugerahi rezeki bagaimana? Sabar dulu saudaraku Immanuel. Ya. Coba kita lembutkan hati kita untuk belajar Al-Quran Bible. Apakah di dalam Bible, sabar. Apakah di dalam Bible saudara Nabi Musa dikuburkan di tanah?
Dia di tanah, dia ditinggalkan, Bukan dia oleh nggak sampai ke Tuhan. tanah perjanjian. Dikubur di bumi atau enggak? Dia berada di Kuburkan bumi. di bumi. Di bumi. Ya. Apakah di dalam kitabmu Yesus pernah bertemu Nabi Musa? Nggak ada diceritakan. Oh, ada, pernah di gunung. Bertransfigurasi. Yesus bertemu Musa di mana? Di sebelum penderitaan Yesus, dia bertemu dengan Musa dan Elia. Di mana? Betul, betul. Di bumi. Ketika Yesus berdoa, dia apa di gunung apa itu ya? Di Terus Getsemani. dia bertemu di mana? Kutanya dulu. Dia melihat Musa di mana? Di gunung. Dan Salah. dia Salah. Hebro. Gunung Hebro. Salah. Yesus bertemu Musa di mana? ya di gunung lah. Ada pernah di bukit apa itu? Enggak. Dalam Ketika Yesus penglihatan Yesus bertemu Musa dan Elia di mana? Ayo saudaraku, jujur. Jujur. Di gunung. Di gunung. Dia memang naik ke gunung bersama Petrus, Yakobus dan Yohanes. Di Gunung Tabor, di Galilea. Nah, di situ Yesus melihat Musanya berada di mana? Di bukit itu, di gunung itu. Nah, di bukit itu, di gunung itu katanya. Berhadapan langsung. Jadi menurutmu Yang melihat Musa, murid-murid, yang jadi melihat menurutmu Musa dan Elia, sebentar dulu. Jadi yang melihat menurutmu Musa Musa dan Elia bangkit? berbicara dengan Yesus adalah murid-murid. Silakan. Jadi menurutmu Musa bangkit dari kubur? Tidak. Kok bisa bertemu dengan Musa, Yesus? Kenapa bang? Sebelum Kuasa Yesus. Tuhan. Kuasa Tuhan. Ya ada Nah, bang. itu kan roh Musa. Itu kan roh Musa. Gimana bang? Itu kan Gimana? melihat Keluaran 33 Musa turun ke ayat dunia 18. Keinginan Musa adalah kepada Tuhan tunjukkanlah. Jadi Musa keluar dari kubur enggak nih? Tidak. Tidak keluar dari kubur. Tubuhnya Musa masih di mana ada keluar, kan belum hari kebangkitan. Jadi yang ditemui Musa itu siapa? Yang ditemui Yesus. Yang ketemu Yesus, Mm-mm. Musa dan Elia. Musa bisa dilihat dalam bentuk roh. Dalam kitab suci Alkitab itu bisa dilihat oleh Petrus dan murid-murid lain. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata. Jangan kau mengira Nabi Abraham itu mati. Jangan kau mengira Daud itu mati. Jangan kau mengira Musa itu mati. Jangan. Sesungguhnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya. Sekarang ketika Anda bertanya seperti tunggu sama dulu. Ketika saudara ketika Anda bertanya di mana Nabi Muhammad sekarang? Saya sudah memberikan pintu jawaban. Sekarang menurut sahabat dulu. Menurut Yesus, yang keluar dari kubur itu apa? Jawab. Keluar dari kubur. Mana ada yang keluar dari kubur? Mana ada orang keluar dari kubur? Yang mengaku kepadaku telah diberi kuasa, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku. Itu menurut Yesus itu apa? Menurut Yesus, itu Yesus sendiri. Bukankah Yesus mengatakan Kristus palsu akan melakukan tanda dahsyat? Kristus betul. Mari kita bahas Kristus palsu. Ayo, apa itu? Kayak mana? Tunggu dulu. Bukankah Yesus pernah mengatakan waspadalah kepada Kristus yang datang melakukan tanda dahsyat? Betul, ada. Betul. Apakah ucapan pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi pengikutku, ini pernah Yesus ucapkan kepada murid-muridnya sebelum terjadi tragedi penyaliban? Oh, tidak pernah. Tidak pernah. Apakah Yesus sudah menamatkan ajarannya ketika dia berkata segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka? Apakah masih ada ucapan yang belum disampaikan? Untuk hal yang harus disampaikan Yesus sudah disampaikannya. Sudah disampaikan semuanya. Jadi yang menyampaikan pergi ke seluruh dunia itu siapa? Yesus. Mana yang betul ini? Mana yang betul? Sudah disampaikan seluruh firman atau masih ada yang belum disampaikan? Bukan begitu maksudnya, bukan begitu. Loh, ya, apa yang sebentar?
Aku dulu lah, gini dulu. Yesus sudah menamatkan. Yes, Tuhan, sabar dulu. Yesus sudah menamatkan. Ampun matiku. Apa Segala yang harus firman- Yesus sampaikan, lu? Segala firman yang Tuhan berikan kepada Yesus, Yesus sudah akui. Semuanya Benar. telah disampaikan, betul? Masih ada nggak yang Sudah. belum disampaikan? Masih ada untuk setelah kematian. Berarti Tanya Yesus ada lagi? pembohong. Segala firman yang segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan atau belum aku sampaikan? Kristus palsu, kata Yesus. yang keluar dari Sekarang iblis jangan itu, dulu yang keluar kemana-mana, dari Muhammad kubur dan itu Yesus kita sekarang. iblis. Melakukan komparasi antara Yesus dan Muhammad. Oke. Muhammad sekarang berada di mana? Berada di sisi Allah. Kan tadi sudah kubacakan dalilnya. Di Islam Sebentar, itu inna kalas aku lillahi dulu. wa inna ilaihi raji'un. Wa la tansabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'u inda rabbihim yurzaqun. Itu dalil, Bang. Dalil. Tidak bisa ada bantah itu. Aku ikuti kau. Kau bilang tadi Muhammad ada di sisi Allah. Yes. Apakah Allahmu sekarang berada di surga? Allah pencipta langit dan bumi itu tidak berada di sebuah alam seperti surga. Maksud daripada di sisi Allah itu berada pada naungan Allah, berada pada lindungan Allah. Makanya dikatakan Yesus itu di dalam pangkuan Bapa, pangkuan Tuhan. Jangan kau sabar dulu. Itu jangan sabar dulu, sabar. Nah sekarang Kalau ketika Anda panjang bisa, kalau aku nerangkan panjang-panjang nggak bisa. karena kamu lebih pintar dari Bible, saya bicara berdasarkan tataran Bible. Sekarang ketika Yesus berbicara, sekarang juga dunia dihakimi. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Dulu kau jadi juru jawab. Kau kan ahli panelis dulu. Enggak. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Sekarang itu kapan? Juru jawab cuma. Nanti kuterangkan, terang aja kau. Sekarang itu kapan? Artinya sekarang itu pasti terjadi. Hey, la 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 la. Itulah aku bilang kalau punya kitab, loh kitab ente itu harus lebih pintar dari ente supaya ente tidak keteteran. Nggak bisa memahami Kitab ente itu harusnya lebih pintar dari ente, tapi faktanya ente lebih pintar dari kitab ente. Gimana dong? Sekarang jadi di itu surga maksudnya apa? Sekarang bisa saat ini, bisa juga yang akan datang. Iya. Guling-guling hanya menggunakan sempak akhirnya jatuh ke sumur. Gantian. Sekarang kutanya dulu kau generasi. Siapa sekarang saat ini yang berada di surganya Islam? Siapa yang sedang berada di surganya Islam? Di surga sekarang itu belum terisi karena surga itu tempat pembalasan. Tidak ada cerita bahwa Yesus itu ke surga, nggak ada. Itu hanya kesalahan. Itu tipuan terjemahan. Surga itu tempatnya manusia untuk masuk ke sana setelah manusia itu dihisap. Kalau di surga sekarang ada malaikat, ada makhluk lain, itu bukan materi kita. Sekarang ini manusia ini yang kita bahas nih, manusia. Apakah surganya Islam itu, sebentar dulu kawan, apakah surganya Islam itu sudah ada saat ini? Ada. Di mana posisinya, letaknya surga Islam itu? Tidak ada yang tahu posisinya di mana. Tidak ada. Apa isi surga Islam itu? Saat ini apa isi surga Islam itu? Isinya
adalah makhluk-makhluk surgawi seperti malaikat. Apakah malaikat-malaikat ada di surga saat ini? Iya, penjaga malaikat sudah pasti ada. Apakah Allah ada di surga saat ini? Enggak ada Allah di surga. Jadi kalau Allah tidak ada di surga, lantas di mana Allah itu? Allah bertakhta di atas langit dan bumi. Kalau di Tuhannya Yahudi bertakhta di atas kerubim. Di atas singgasana. Keserempet-serempet dengan Yahudi. Loh, lo nggak bisa. Berarti kutanya dulu kau. Berarti Sekarang bisa saja Allah itu berada di rumahku ini. Giliran saya bertanya, apakah Yesus terangkat ke surga? Oh, boleh. Apakah Yesus terangkat ke surga? Mana dalilnya? Benar. Mana? Pada kisah para rasul dan murid-murid melihat dia naik ke surga. Naik ke langit atau naik ke surga? Walaupun naik ke langit. Turanon ke langit. Ya betul. Kenapa lembaga Bible menulisnya surga? Kenapa? Supaya Karena daya tarik. Supaya daya surga tarik. Supaya daya tarik supaya banyak orang tertipu. Bukan, supaya mengerti generasi. tempat terakhir. Karena orang itu sejatinya selalu ingin surga. Supaya banyak orang tertipu menyembah makhluk kuburan, Yesus dituliskan naik ke surga. Jadi yang saya jadi kaku. Sebentar. Apakah saat ini juga bidadari sudah ada di surga? Ada di surga. Dibilang tadi makhluk surga. Kenapa? Kenapa rupanya? Makhluk surga itu. Coba Anda baca 1 Korintus 4:8. Makhluk surga sama seperti Yesus berasal dari surga. Sudah ada surga katanya. Makhluk surga. Ini pertanyaan apa yang kayak gitu? Apakah keselamatan, Bang Juma? Bidadari tahu. Aduh, ada kerja pertanyaan yang kayak begitu, saudaraku, sama ketika saya bertanya, apakah perempuan sundal sudah ada di surga? Sama. Jangan kau jatuhkan dirimu, jangan. Karena Yesus mengatakan lebih dulu wanita-wanita pesundal ke surga. Jangan tanya yang kayak gitu, karena surga itu gaib, jangan. Nanti kau malu. Yang kita bahas sekarang ini adalah ketika Yesus berkata, sekarang juga penguasa dunia adalah iblis dilemparkan keluar. Iblis pada saat itu dilemparkan dari mana? Kan sudah dari zaman Adam dilemparkan dari langit, dari surga ke bumi. Nah, saat Yesus sekarang juga, marilah kita membahas ajaran. Tunggu, saudaraku, tunggu. Jangan kita membahas surga yang belum kita ketahui. Iya, makanya kita ajaran Islam bagaimana, ajaran Kristen yang kita bahas ini yang keluar dari kubur. Karena kan Nabi kami Nabi Muhammad tidak keluar dari alam kubur katamu. Nah, sekarang yang keluar dari kubur itu menurut Yesus itu di dalam pengakuan Yesus Yohanes 12:51 51 dengar, sekarang juga iblis dilemparkan keluar dari mana? Jadi gini Bang Juma, kami ini kan keluar dari mana? Di dalam Kristen konsep kami keselamatan sudah ada. Iya, konsep keselamatan di dalam ajaran Bang Juma, apakah keselamatannya sudah ada atau belum? Keselamatan di Kristen itu mana? Tunjukkan ke saya mana. Sudah melalui penebusan dosa, nenekmu kiper, penghapusan dosa. Nenekmu kiper. Sekarang itu ada nggak di ajaran Bang Juma? Kita bahas ajaran aja. Tarik. Sekarang kembali, jangan lari kemana-mana dulu. Yang keluar dari kubur itu menurut Yesus dilemparkan keluar. Ayo, itu Yesus mengatakan dalam Yohanes 12:31, sekarang juga dunia dihakimi, sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Sekarang itu keluar itu dari mana? Kan tadinya dari surga ke bumi. Nah, ketika dia di bumi ternyata dia disimpan di alam orang mati, yaitu dalam kubur.
Ketika Yesus mengatakan sekarang juga penguasa dunia itu dilemparkan keluar, ketika penguasa itu keluar, pasti dia mengatakan segala kuasa telah diberikan kepadaku. Itu kan iblis. Segala penguasa dunia kan iblis menurut Yesus. Nah, ketika ada yang keluar dari kubur, dilempar keluar dari dalam, mengatakan kepadaku telah diberi kuasa. Menurut Yesus itu siapa? Penguasa dunia itu siapa menurut Yesus? Nilai Immanuel tentang keselamatan di kita. Jadi apa yang dilemparkan keluar dari apa itu? Itu nabi-nabi palsu, Mesias palsu dilemparkan semua itu. Termasuk dilemparkan sekarang. Jangan pakai nabiku karena nabiku nggak ada di abad itu. Sekarang Mesias palsu. Kan kau bilang juru selamat, Mesias. Sekarang Mesias Semua palsunya orang yang mengaku juru selamat dan Mesias harus dibuktikan. Dilemparkan keluar. Dari Jikapun mana? dikatakan sekarang, artinya bisa berlaku saat ini dan bisa berlaku ke depan hari. Nenekmu kiper, kau lebih pintar dari Bibelmu. Salto dulu kau di paret-paret sana cuma. Kalau nggak paham kau kitab Kristen, jangan sok Sekarang pandai-pandaian. itu dia dilemparkan keluar dari mana? Dari Kok dari mana? Coba baca dulu kitab Jahit dulu. Pakai dulu, baca dulu dengan jelas itu. Yesus memberikan tanda kepada orang jahat, manusia dilempar keluar dari kubur. Matius 12 nomor 37 nomor 40. Orang jahat minta tanda dan tidak diberikan tanda apapun kepada orang jahat selain manusia keluar dari kubur. Yesus mengatakan sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Iblis keluar untuk apa? Untuk orang jahat pastinya. Nah, orang jahat diberi tanda apa? Anak manusia keluar dari kubur. Siapa yang menyembah makhluk yang keluar dari kubur? Meow. 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 Baca Yesaya 14. Yesaya 14 Anda baca nomor 15. Apa yang tertulis di situ? Iblis dilemparkan ke dalam kubur. Sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari apartemen. Keluar dari hotel. Keluar dari pasar. Enggak, berdasarkan Yesaya 14:15 keluar dari kubur. Siapa yang menyembah manusia keluar dari kubur? Teman-teman? Siapa? Makhluk inilah yang menggocoh Paulus sehingga Paulus memberikan 13 kitab. Di mana kitab ini menentang hukum Tuhan. Di mana kitab ini yang dipakai oleh Kristen untuk melegalkan ajaran di luar ajaran Tuhan, untuk menghantam Taurat, hukum yang datang kepada Bani Israel. Oke, karena guru kita sudah tidur, alangkah baiknya kalau di-mute aja. Begitu saudara-saudaraku sekalian. Silakan saya serahkan kembali ke Ustadz Miftah. Di sini sudah hampir azhar. Ahi, tafadhal. Akhi, antikristus sudah kita kandangin. Terima silakan kasih Ahi. Bang Juma, terima kasih. Iya guru ndak. Ya, silakan Ahi. Tafadhal. Ya mungkin Kang Ustadz Tardiansa monitor. Jadi jelas ya teman-teman, Yesaya yang tadi di mana iblis kemudian dilemparkan ke dalam kubur dan setelahnya iblisnya keluar dilemparkan dari dubur. Kubur. Lanjut. Gimana Bang Ritik? Daril si Itu bintang timur itu. Oke. Beda itu. Siapa yang mendapatkan gelar bintang timur? Wahyu 22 nomor 16, aku Paulus tunas Daud sang bintang timur. Yang disembah orang Kristen hari ini adalah Yesus. Yang dinubuatkan Yesus datang sebagai penyesat memakai nama Yesus. Akulah Yesus sang Bintang timur itu putra Fajar. Wahyu 22 nomor 16. Wahyu 22 nomor 16, Tuhanmu bergelar bintang timur. Lanjut akhi. Siap guru ndak. Siapa yang mendapat julukan bintang timur itu?
Di Quran kan ada bintang timur, putra fajar. Lah itu udah dibacakan sama Gurunda.